so sorry. Halo sahabat Klik Sinema TV dimanapun kalian berada. Terima kasih dan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Mimin akan bawakan alur cerita film yang berjudul Jomontian Suvis Hangal. Pemeran utama dalam film ini yakni Mukesh sebagai Vincent, Anupama Parameswaran sebagai Catherine, Aishwarya Rajesh sebagai Vaidehi, dan Dulquer Salmaan sebagai Jomon. Lantas seperti apakah kisahnya? Inilah dia ceritanya. Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang pengusaha kaya bernama Vincent yang kini telah menduda. Vincent memiliki 4 orang anak. Anak pertama bernama Lily yang sudah menikah. Suami Lily bekerja sebagai manajer di suatu perusahaan. Anak kedua bernama Alfie yang juga telah menikah dan memiliki istri bernama Jessie. Alfie dan Jessie merupakan dokter ternama di kota tersebut. Lalu anak ketiga bernama Jomon yang menjadi pemeran utama di film ini. Dan anak terakhir bernama Tessa. Di pagi itu terlihat Jomon sedang mengambil beberapa barang di suatu toko yang salah satunya adalah baju pernikahan Tessa adiknya. Ketika Jomon sedang menghitung uang di dekat ATM, tiba-tiba saja ternyata pria itu adalah sahabat lama Jomon bernama Mustak. Dan karena sudah lama tidak bertemu, Mustak mengajak Jomon ke sebuah restoran. Di sana Mustak memberitahu bahwa ia telah menjadi pengusaha sukses dengan modal yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga ia bermaksud mengajak Jomon untuk bekerja sama. Mendengar itu Jomon hanya tersenyum lantaran meskipun ia merupakan anak seorang pengusaha kaya raya, Jomon tidak dipercayai ayahnya untuk terjun ke dunia bisnis. Sebab Jomon tipikal anak manja dan tak bertanggung jawab. Saking asiknya bercerita, Jomon pun baru menyadari bahwa ia telah terlambat mengantar pakaian pernikahan adiknya, sembari mempersalahkan Mustak atas semuanya ini. Di sisi lain terlihat Tessa sangat gelisah karena sebentar lagi pernikahannya akan berlangsung. Namun sampai detik ini Jomon tak kunjung datang. Sesaat kemudian datanglah Jomon sambil memberikan seutas bunga pada adiknya sebagai tanda permohonan maaf. Dan entah kenapa Jomon memilih pergi beberapa saat sebelum pernikahan adiknya. Still I love you. Esok hari setelah pernikahan Tessa, Jomon pulang ke rumah. Kedatangan Jomon membuat Alfie merasa heran karena ia mengira adiknya itu pergi dan tak pulang lagi. Tetapi Jomon tetaplah Jomon, anak yang dianggap paling tidak bertanggung jawab dalam keluarga mereka. Di suatu pagi terlihat Jomon sibuk mengurus ayahnya yang hendak ke kantor. Namun di balik perhatiannya itu, Jomon ingin agar sang ayah membelinya sebuah sepeda motor. Setelah merengek-rengek, ayahnya pun setuju sembari meminta Jomon pergi ke dealer milik temannya agar mudah dalam proses pembayaran. Saat di kantor, Pak Vincent kedatangan seorang pria untuk menagih bayaran motor yang telah dipilih oleh Jomon. Ketika melihat tagihan itu, Pak Vincent sangat terkejut karena ia harus mengeluarkan uang sebanyak 400 juta hanya untuk 1 unit sepeda motor. Dengan penampilan yang super kece di atas tunggangan kuda besi, Jomon pulang ke rumah yang kedatangannya telah ditunggu oleh keluarga. Namun Jomon langsung ditegur kakak dan ayahnya karena mereka merasa Jomon hanya menghamburkan uang ayah demi kesenangan pribadi. Still I love you. Untuk menebus kesalahannya, Jomon rela dihukum sang ayah untuk menjadikannya bis milik ayahnya. Meskipun begitu, Jomon tidak merasa malu dan menjalankan hukuman tersebut dengan senang hati. Berkat parasnya yang cukup tampan, Jomon berhasil menarik minat para penumpang, sehingga ia menyetor uang harian lebih banyak dari biasanya. Hingga di suatu hari Jomon mengambil alih menjadi sopir. Akan tetapi karena termakan pujian dari gadis-gadis cantik, Jomon mengendarai bus tersebut dengan ugal-ugalan yang mengakibatkan dirinya ditilang polisi. Sedikit pun Jomon tidak gelisah karena yang menjabat wali kota saat ini adalah bibinya bernama Brajita yang tidak lain merupakan adik kandung ayahnya, sehingga Jomon tidak dihukum. Sementara itu ayah menyarankan Jomon mendekatkan diri kepada Tuhan agar kembali ke jalan yang benar. Mendengar saran tersebut, keesokan harinya Jomon bersama Lily kakaknya pergi ke gereja. Selesai berdoa dan hendak pulang, secara tak terduga pandangan mata Jomon tepat tertuju pada seorang gadis cantik bernama Catherine dan terus mengikuti kemana gadis itu pergi. Kak Lily yang mengetahui Jomon sedang jatuh cinta lalu menjelaskan bahwa Catherine merupakan putri tunggal pengusaha kaya raya berbasis di Dubai. Sementara itu, Palo dan suami dari bibinya Jomon turut mendukung setelah mengetahui kalau Jomon jatuh cinta dengan Catherine.
Baginya, jika pernikahan antar sesama anak pengusaha benar-benar terjadi, maka keluarga mereka akan semakin kaya. Untuk memuluskan impian Jomon, paman secara sengaja memarkirkan mobilnya persis di belakang mobil Catherine yang pada saat itu sedang berada di salon kecantikan. Sesaat kemudian, Kak Lily yang juga berada di salon tersebut menghampiri Catherine yang terlihat sangat gelisah lantaran mobilnya tak bisa keluar. Di saat yang bersamaan, Jomon datang untuk menjemput Kak Lily. Dan karena ini semua sudah direncanakan, Kak Lily lalu mengajak Catherine pulang bersama mereka. Di dalam mobil, Kak Lily hanya tersenyum setelah melihat adiknya terus memperhatikan Catherine lewat kaca spion. Setelah memperkenalkan Jomon pada Catherine, Kak Lily berpura-pura belanja di sebuah toko sembari meminta Jomon mengantar Catherine pulang. Hal tersebut ia lakukan agar mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Dalam perjalanan, mereka bercerita banyak hal yang tanpa Jomon sadari, Catherine juga mulai tertarik padanya. Nice to meet you too. Thank you so much. Welcome. Sejak saat itu mereka sering bertemu dan hubungan mereka semakin dekat. Sampai akhirnya Jomon tak segan mengutarakan perasaannya dan mulai hari itu mereka pun resmi berpacaran. Di tempat lain terlihat Pak Vincent sedang meninjau lokasi pembangunan proyek miliknya. Di sana juga ada seorang pria bernama Suwani yang bersedia memberikan modal setelah Pak Vincent menyetujui beberapa kesepakatan. Di malam itu, Jomon bekerjasama dengan kakaknya untuk memberi surprise ulang tahun ayahnya. Momen tersebut membuat Pak Vincent merasa sangat bahagia. Dan karena hal itu, keesokan harinya Pak Vincent mengajak Jomon ke salah satu toko miliknya. Toko pakaian tersebut ia rintis sebagai ucapan syukur atas kelahiran Jomon 20 tahun yang lalu. Dan saat ini Pak Vincent akan memberikan Jomon tanggung jawab penuh untuk mengelolanya. Karena sudah hampir 8 tahun, Pak Vincent mempercayakan tugas tersebut kepada seorang pria bernama Tony yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Sekitar 1 bulan kemudian, Pak Vincent secara kebetulan lewat di toko pakaian dan melihat banyak sekali pengunjung. Lantas beliau mampir sejenak hanya sekedar memantau kesibukan putranya sekaligus berbelanja. Sesampainya di sana, Pak Vincent yang tidak melihat Jomon lalu bertanya pada Tony. Namun dia mendapatkan informasi bahwa Jomon tidak lagi bekerja karena Jomon telah menjual tokonya kepada Tony 2 minggu yang lalu. Sontak saja Pak Vincent menjadi kaget tak percaya. Terlebih karena harga yang dijual Jomon lebih rendah dari modal awal ketika dirintis. Meskipun kecewa, Pak Vincent tetap memberikan selamat lalu pergi menuju ke lokasi proyek untuk mengecek progres pembangunan. Namun lagi-lagi Pak Vincent kembali mendapatkan informasi dari pihak polisi yang berisikan surat penahanan dari Kementerian Lingkungan Hidup lantaran gedung yang sedang dibangun belum mendapatkan surat izin pembangunan. Malam hari, Ratuni yang merupakan asisten pribadi Pak Vincent lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Vincent lalu menjelaskan bahwa dia telah menjanjikan Suwani keuntungan besar, di mana saat ini seluruh asetnya baik toko tekstil, transportasi, bahkan rumah telah digadainya atas nama Suwani. Sontak saja Ratuni sangat kecewa, terlebih karena Pak Vincent mengambil keputusan sendiri tanpa berdiskusi dengan anak-anaknya. Keesokan hari, Suwani datang bersama polisi dengan tujuan menangkap Pak Vincent untuk dijebloskan ke dalam penjara. Melihat itu, Ratuni berusaha meyakinkan polisi bahwa dokumen tersebut atas nama dirinya dan dia bersedia untuk dipenjara. Hal itu ia lakukan sebagai balas jasa atas kebaikan Pak Vincent terhadap dirinya. Ketika tiba di rumah, anak-anak yang kecewa terhadap keputusan ayahnya lalu satu persatu mulai meninggalkan rumah mereka. Dalam keputusasaan, Jomon datang mengajak ayahnya pergi tinggal bersamanya karena rumah tersebut akan disita oleh Suwani. Kemudian berangkatlah mereka menuju ke Tripur dan tinggal di apartemen milik Jomon. Keesokan harinya, Jomon mengajak ayah ke sebuah perusahaan. Di sana Jomon menjelaskan bahwa ia bekerja sama dengan Mustak untuk membangun perusahaan tersebut dari hasil penjualan motor dan toko. Mendengar itu, Pak Vincent merasa terharu lantaran Jomon yang dahulunya anak manja dan tak bertanggung jawab kini telah berubah total. Beberapa hari kemudian, ketika Jomon berada di kantor perusahaan, datanglah 3 orang pria secara berturut-turut untuk menagih hutang yang dipinjam oleh Mustak. Setelah memeriksa beberapa dokumen, Jomon sangat kecewa karena Mustak telah menipunya, apalagi saat mengetahui kalau perusahaan tersebut akan disita oleh pihak bank. Alhasil Jomon langsung pergi menemui Mustak yang pada saat itu sedang berada di kolam renang lalu menghajarnya. Kini Jomon menyadari bahwa satu-satunya harapan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga telah sirna. Namun ia memilih untuk tidak menceritakan apa yang sedang terjadi kepada ayahnya. Kemudian Jomon berusaha mengumpulkan semua kakaknya untuk mencari jalan agar aset ayah mereka bisa diambil kembali. Namun niat baik Jomon mendapatkan penolakan dari kakaknya.
Mereka marah karena dengan perbuatan sang ayah mereka tidak mendapatkan harta warisan yang seharusnya mereka dapatkan. Jomon yang mendengar itu menjadi kesal dan memutuskan pergi meninggalkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Jomon mendapat telepon dari Catherine yang memberitahu bahwa dia sudah mengetahui permasalahan yang kini menimpa Jomon dan keluarganya. Karena itu, ia meminta Jomon ke rumahnya untuk menenangkan pikiran. Sampai di sana, Catherine menyambut Jomon dengan hangat dan coba menenangkannya. Namun beda halnya dengan ibu Catherine. Dengan suara keras, wanita itu tidak menyetujui hubungan putrinya dengan Jomon karena saat ini keluarga Jomon telah bangkrut. Jomon yang sedari tadi mendengar keluarganya terus dijadikan alasan dalam hubungan mereka langsung menghampiri Catherine. Jomon mengatakan bahwa apa yang dikatakan ibumu memang benar. Jika yang diinginkan ibumu adalah pria dari keluarga kaya, maka bukan akulah orangnya. Sadar bahwa ia hanyalah orang miskin, maka Jomon dengan rendah hati meminta Catherine agar hubungan mereka diakhiri saja. Kegagalan dalam bisnis maupun cinta tak membuat Jomon menyerah begitu saja. Jomon mulai mencari pekerjaan ke sana kemari dan tanpa tak terduga ia bertemu dengan ayah dari teman lamanya. Setelah mengetahui permasalahan yang kini Jomon alami, pria itu berniat memperkenalkan Jomon kepada atasannya. Setelah berbincang-bincang, Jomon pun diterima bekerja di sana. Keesokan harinya dengan penuh semangat Jomon pergi bekerja. Meskipun sebagai sales yang menjual barang yang diproduksi, Jomon tetap jalani dengan penuh syukur setiap harinya. Suatu kesempatan ketika Jomon sedang menjajakan barang, ia mendapat telepon dari kakak iparnya yang tidak lain adalah istri dari Alfie kakaknya untuk memberitahu bahwa ia telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening Jomon tanpa sepengetahuan ke Alfie. Hal tersebut ia lakukan karena merasa prihatin terhadap kondisi Jomon dan ayah mertuanya. Mendengar itu Jomon merasa terharu sembari mengucapkan terima kasih. Di tengah perjalanan, Jomon kembali bertemu dengan Mustak, namun kali ini Jomon memilih untuk menghindar. Akan tetapi Mustak terus mengikuti Jomon sambil meminta maaf. Di sana Mustak menjelaskan bahwa kini ia telah membangun bisnis baru dan sebagai tanda permohonan maaf ia mengajak Jomon bekerja sama tanpa Jomon harus mengeluarkan uang sepeser pun. Awalnya Jomon sempat menolak, namun saat tahu bahwa Mustak telah menyadari kesalahannya, maka Jomon memberi maaf dan menerima tawaran Mustak. Di sisi lain, Pak Vincent yang sedang berada di sebuah warung bertemu dengan seorang pria bernama Peru. Pria itu menceritakan bahwa dahulunya ia adalah seorang penjahit, namun kini usahanya telah bangkrut. Mendengar itu, Pak Vincent merasa prihatin dan berniat membantu Peru untuk bekerja di pabrik milik putranya. Namun sesampainya mereka di sana, ia tidak melihat Jomon dan salah seorang pria mengatakan bahwa pemilik yang dahulu telah bangkrut dan pabrik ini telah dibeli oleh pihak lain. Malam hari, Jomon yang barusan pulang langsung mencari keberadaan ayahnya untuk memberikan sebungkus rokok. Namun Jomon justru mendapatkan tamparan lantaran Pak Vincent merasa kecewa karena telah dibohongi. Dengan amarah ia bertanya mengapa Jomon tega melakukan hal tersebut dan tidak pernah menceritakan kepadanya. Jomon yang merasa telah bersalah lalu menjelaskan situasi sebenarnya dan alasan ia tidak memberitahu pada ayahnya karena ia tak mau sang ayah kembali merasa sedih atas kondisi yang menimpa dirinya. Mendengar itu ayah langsung meminta maaf sembari mengatakan bahwa jika waktu itu Jomon memberitahu padanya, maka mereka bisa tinggal di kontrakan lebih murah agar pengeluaran tidak terlalu besar. Kemudian mereka memutuskan pindah ke rumah yang lebih sederhana. Meskipun begitu, semangat Jomon untuk bekerja tak pernah luntur. Dalam kesederhanaan, Pak Vincent tetap menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri satu-satunya putra yang selalu berada di sampingnya. Sementara itu, Ratuni yang dahulunya ditahan akhirnya bebas dari penjara. Singkat cerita, Jomon dan Mustak mulai mengembangkan usaha kecil-kecilan di bidang tekstil. Namun kali ini Mustak menyerahkan seluruhnya kepada Jomon, baik dalam urusan negosiasi dengan perusahaan besar maupun dalam urusan keuangan, karena ia takut akan melakukan kesalahan yang sama. Dengan tugas yang dipercayakan tersebut, Jomon mulai berkeliling ke berbagai perusahaan untuk menjalin kerjasama. Tepat di salah satu perusahaan, Jomon bertemu seorang gadis cantik yang menangani bidang pemasaran bernama Viadei. Awalnya gadis itu seakan tak peduli karena nama perusahaan milik Jomon tidak terkenal. Namun akhirnya Jomon pun diterima menjalin kerjasama setelah berhasil meyakinkan sang manajer. Sejak saat itu, pekerjaan Jomon adalah mengantar kain tekstil ke perusahaan-perusahaan besar untuk dijahit menjadi pakaian. Tak lupa pula ia menyempatkan diri untuk bertemu dengan Viadei, gadis yang jarang tersenyum. Akan tetapi Viadei seakan tak bisa berkutik setelah Jomon memuji kecantikannya. Please try to smile at least once a day. Suatu kesempatan Jomon berada dalam bus yang sama dengan Viadei.
Ketika dalam perjalanan, bus tersebut tiba-tiba berhenti dan Jomon sangat terkejut melihat keributan di luar sana. Ternyata sopir bus itu ingin menunda perjalanan dengan alasan yang tak masuk akal. Mendengar itu, Jomon mengambil alih bus karena ia memiliki pengalaman menyetir bus ayahnya dahulu. Sampai di tempat tujuan, para penumpang langsung berterima kasih padanya. Kemudian Jomon pergi belanja kebutuhan pabriknya di pedagang-pedagang kecil di sebuah desa. Setelah berbelanja, Jomon hendak pulang, namun bus yang menuju ke kota telah pergi karena hari sudah mulai gelap. Dalam kebingungan, seorang pria bersepeda menghampiri Jomon. Ternyata pria itu adalah paman Peru, lalu mengajak Jomon nginap semalam di rumahnya. Sesampainya mereka di sana, Jomon sangat terkejut karena paman Peru merupakan ayahnya Friday. Setelah menyantap hidangan yang disediakan Friday, Jomon memilih tidur di luar. Namun karena banyaknya nyamun, Jomon tak bisa tidur. Beberapa saat kemudian datanglah Friday sambil membawa obat nyamuk. Di malam itu mereka menghabiskan waktu untuk ngobrol, dan perlahan mereka sama-sama mulai merasa nyaman sampai tak terasa hari menjelang pagi. Kemudian scene berpindah di mana kita diperlihatkan paman Peru telah mengajak Vincent bekerja di pabrik tempat anaknya bekerja tanpa diketahui Jomon. Di sisi lain, Jomon, Mustaq dan Friday sedang ngobrol di sebuah kafe untuk membahas rencana pemasaran. Di sela-sela ngobrol, Friday ditelepon oleh seorang pria yang ingin menagih hutang. Friday yang sedang dalam kesulitan menjadi bingung bagaimana ia bisa melunasinya. Namun Jomon yang mendengar percakapan itu langsung mengeluarkan sejumlah uang hasil keuntungan penjualan pertama mereka untuk Friday. Setelah itu Friday menceritakan bahwa sejak kematian ibunya semua tanggung jawab berada di pundaknya. Itulah alasan mengapa ia jarang tersenyum, karena saat ini ia sedang berjuang untuk membangun rumah di kota agar ayahnya bisa merasa hidup lebih baik. Mendengar itu Jomon menjadi terharu karena memang ia juga sedang berusaha untuk membuat ayahnya bahagia. Suatu kesempatan Jomon ke perusahaan tempat Friday bekerja. Namun tak terduga ia melihat ayahnya juga bekerja di sana. Entah karena kecewa, Jomon langsung meminta ayahnya keluar sambil bertanya mengapa ayah tidak pernah memberitahu hal ini padanya. Kata sang ayah bahwa dia hanya ingin bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus membebani putranya. Hingga di suatu malam, Jomon pulang ke rumah sambil membawa satu pak rokok kesukaan ayahnya. Alasan Jomon tidak memberi uang rokok selama ini karena ia tak ingin ayahnya sakit. Mendengar itu, ayah menjadi sadar akan kepedulian putranya dan langsung berjanji untuk berhenti merokok. Hingga di suatu waktu, Friday ditugaskan oleh manajer untuk mengurus salah seorang klien perusahaan dari Prancis. Namun Friday yang tak mampu meladeni sikap wanita itu langsung menghubungi Jomon, dan dengan senang hati Jomon menerimanya. Kemudian Jomon mengantar wanita itu ke desa-desa untuk menyaksikan sendiri proses pembuatan tekstil dan kain khas India. Terlihat wanita itu sangat suka dengan pelayanan yang Jomon berikan. Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu memberikan cindera mata berupa cincin berlian dan jam tangan mewah. Ia juga meminta kerjasama untuk mengekspor barang ke Prancis. Mendengar itu Jomon sangat senang serentak bingung karena kerjasama ini membutuhkan modal yang cukup besar, mengingat pabrik mereka masih sangat baru. Namun Friday tetap mensupport Jomon bahwa segala niat baik pasti ada jalannya. Di malam itu Jomon berpikir sangat keras dan terlintas di pikirannya untuk membangun kerjasama dengan pedagang-pedagang kecil di desa. Esok hari Jomon menuju ke desa dan mengumpulkan para pedagang. Di sana Jomon meminta menyetor hasil karya mereka dan berjanji akan membayar lebih besar dari perusahaan lain segera setelah ia mengirimnya ke Perancis. Tanpa berpikir panjang, para pedagang langsung setuju dengan tawaran tersebut. Sejak saat itu, Jomon bersama Friday bekerja sama sembari memantau proses pembuatan tekstil oleh para pedagang. Setelah memenuhi target permintaan, pengiriman pertama ke Perancis langsung dilakukan. Dari hasil tersebut, secara perlahan perusahaan Jomon mulai terkenal sampai ke mancanegara, dan kehidupan para pedagang kecil semakin terjamin. Hingga di suatu kesempatan Jomon pergi ke bank untuk mengambil keuntungan dari hasil penjualan. Teller bank yang mengetahui banyaknya uang yang akan diambil sangat terkejut. Bahkan Mustaq tak percaya mereka bisa memiliki uang sebanyak ini. Setelah 2 hari berkelana, Jomon pulang ke rumah dan ayahnya terlihat sangat gelisah. Di sana Jomon bertanya apa ayah tidak rindu rumah dan segala kenangan kita di sana. Mendengar itu mata sang ayah langsung berkaca-kaca, apalagi setelah mengetahui kalau Jomon telah menebus semua aset ayahnya termasuk rumah mereka. Keesokan harinya mereka langsung mengemas barang untuk berpindah ke rumah yang penuh dengan kenangan. Dalam perjalanan ayahnya lalu bertanya mengapa Jomon tidak berpamitan dengan gadis itu, karena ia merasa Jomon dan Friday memiliki hubungan khusus. Namun Jomon menepis kecurigaan ayahnya dengan berkata bahwa Friday hanyalah rekan bisnisnya.
Ketika sampai di rumah yang telah lama tidak dihuni, ayahnya langsung menangis dalam pelukan Jomon. Kemudian Jomon kembali mengumpulkan keluarga besarnya yang selama ini tercecer untuk menikmati kebersamaan di rumah mereka. Sementara itu, tanpa sepengetahuan ayah, Jomon juga telah menyewa beberapa advokat untuk mengurus proyek yang disita oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan kini proyek itu akan segera dilanjutkan. Sontak saja Pak Vincent semakin bangga akan perjuangan Jomon untuk mengembalikan masa kejayaan mereka. Dan ia berjanji bahwa mulai sekarang semua asetnya akan diserahkan kepada Jomon karena ia hanya ingin hidup tenang menikmati sisa-sisa hidupnya. Di suatu pagi Jomon mengajak ayahnya lari pagi. Dan tak berselang lama sang ayah merasa terkejut melihat Paman Peru dan Fadei tinggal bertetangga dengan mereka. Lantas Jomon berkata jujur bahwa Fadei adalah kekasihnya dan mereka sudah berencana untuk menikah. Sontak saja ayah sangat terkejut dan langsung mengejar Jomon. Dan dengan begitu filmnya pun berakhir. Sekian dan terima kasih.